Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya tahanan Ro sangat marah karena dia diculik dan dipaksa memperbaiki penghalang dunia kuno dewa abadi dan iblis. Namun sosok-sosok ini tidak peduli dengan penjelasannya. Bahkan mereka melakukan tindakan yang lebih kejam untuk memaksanya. Setelah matanya terluka oleh pecahan pedang, tahanan Ro akhirnya mengeluarkan cahaya biru yang mengandung kekuatan dahsyat. Kristal hitam memiliki efek menahan dan mengalirkan kekuatan pembatasan. Umumnya ukuran kristal hitam ini hanya sebesar ibu jari. Faktanya bahan seperti ini sangat langka di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dengan menggunakan begitu banyak kristal hitam untuk membangun puncak menara kristal hitam, hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mempersiapkan rencana ini sejak lama. Tampaknya mereka sengaja mempersiapkan menara kristal hitam ini khusus untuk tahanan Ro. Tentu saja penjara biasa tidak akan mampu menjebak tahanan Ro yang memiliki kekuatan pembatasan yang sangat kuat. Sehingga mereka membutuhkan banyak usaha mengumpulkan material ini dan membuat menara kristal hitam agar dapat menahan serangan pembatasan dari tahanan Ro. Berdasarkan fakta ini, maka yang menculik tahanan Ro seharusnya orang yang sangat mengenal tentang kekuatannya dan juga memahami kelemahannya. Adapun di luar menara kristal hitam ini, terdapat formasi yang lebih besar. Sehingga saat tahanan Ro berada di dalam kristal hitam dan menembakkan kekuatan pembatasannya, maka itu akan meleleh dan diserap oleh formasi tersebut. Saat tahanan Ro menyebarkan kekuatan pembatasannya, formasi yang awalnya redup dan terlihat membosankan ini meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan tersebut berasal dari pecahan pedang yang melukai mata tahanan Ro dan menyebabkan darah biru mengalir darinya. Sehingga kekuatan pembatasan ini berada di luar imajinasi. Alasan mengapa kerusakan pada penghalang dunia ini tidak hilang adalah karena kekuatan pembatasan yang dipancarkan tahanan Ro memiliki efek tertentu. Meskipun penghalang dunia belum diperbaiki sepenuhnya, namun dengan susunan pembatasan maka penghalang dunia sudah memiliki perlindungan. Mereka akhirnya memahami bahwa untuk mempertahankan penghalang dunia, maka mereka membutuhkan tahanan Ro untuk melepaskan kekuatan pembatasan yang kuat untuk menahannya. Saat ini sosok-sosok di menara kristal hitam ini tampak mengawasi tahanan Ro yang sedang dikurung untuk waktu yang cukup lama. Mereka juga terus memaksa tahanan Ro untuk melepaskan kekuatan pembatasannya. Adapun luka pada mata tahanan Ro, mereka yakin itu akan segera pulih. Tampaknya tahanan Ro juga mencoba menerobos tempat ini tetapi ada banyak kristal hitam yang membatasinya. Segera cahaya biru dari mata tahanan Ro terus menyapu ke sekeliling. Namun dengan adanya kristal hitam, dia kesulitan untuk melepaskan diri. Sehingga tahanan Ro terus memikirkan cara untuk bisa melepaskan diri dari kristal hitam ini. Tampaknya dia memiliki metode khusus. Hanya mengandalkan kristal hitam ini ingin menjebakku. Beri aku waktu dan aku akan menunjukkan kekuatan pembatasan yang sebenarnya kepada kalian. Ucap tahanan Ro bergumam di dalam hatinya. Dan ada sedikit cahaya misterius yang melintas di mata besarnya. Di dalam menara kristal hitam, tahanan Ro sedang menyiapkan pembatasan yang sangat halus. Dia meyakini bahwa ini bisa menghancurkan menara kristal hitam. Sementara itu Shin berganti di sekte boneka dewa. Terlihat sebuah lengan ungu muncul di udara. Xiaoyan terus melihat lengan ungu yang terbang ke arah glasir darah raksasa. Kecepatannya tidak cepat, namun glasir darah raksasa itu merasa sangat aneh saat memandangi lengan ungu yang terbang ke arahnya. Dia segera mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Seketika suara teredam terdengar saat glasir darah raksasa menamparnya. Namun lengan ungu menembus tangannya kemudian menuju ke arah jantungnya. Apa ini? Teriak glasir darah raksasa dengan keterkejutan di matanya. Saat ini lengan ungu itu telah menembus tubuh besarnya dan terus masuk.
seolah-olah sedang mengebor ke dalam tubuhnya. Terlihat gelasir darah raksasa mulai menggeliat di udara. Kemudian tubuhnya yang besar tiba-tiba meledak dan lengan ungu tersapu darinya. Pada saat ini gelasir darah raksasa merasa terancam dan mulai terlihat panik. Tampaknya godaan besar darah klan Yuan-shen telah hilang dari pikirannya. Dan sekarang dia ingin melarikan diri. Namun lengan ungu itu terbang lagi dan menyerbu ke dalam tubuh raksasanya. "Keluarlah dari tubuhku, sial!" ucap gelasir darah raksasa yang ingin dengan cepat meninggalkan sekte boneka dewa. Namun di bawah kendali lengan ungu, dia sama sekali tidak bisa pergi. Sementara itu Xiaoyan juga mulai bertarung dengan leluhur belang berkepala 8. Saat melahap boneka dewa, kekuatannya juga terus meningkat. Tetapi Xiaoyan tidak mau terus membuang waktunya di sini. Meskipun saat ini kekuatan leluhur berwajah belang meningkat, namun 9 segel bintang di antara alis Xiaoyan terus bersinar terang. Sebelumnya dia dibantu oleh lengan ungu tahanan roh yang memiliki bentuk tubuh daji sehingga Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Namun saat menghadapi leluhur berwajah belang sekarang, wajah Xiaoyan tampak mengerikan. Tubuhnya segera menjelma menjadi ribuan kaki, tinjunya juga dipenuhi dengan cahaya kemasan yang mengerikan. Dan langsung menghantam leluhur berwajah belang. Kepala 8 leluhur berwajah belang yang telah melahap banyak boneka dewa memancarkan keganasan seperti 8 bilah tajam yang tidak takut pada Xiaoyan. Tetapi saat tinju Xiaoyan jatuh, sosok leluhur berwajah belang terpental ke belakang dan dia benar-benar tidak berdaya untuk memblokirnya. "Sial! Aku akan membiarkanmu melihat latar belakang sekte boneka dewaku." Raja mayat kelima, Raja mayat keempat, dan Raja mayat ketiga, semuanya bangunlah bergabung untuk membunuh orang ini. Ucap leluhur berwajah belang berteriak dengan tajam. Namun setelah beberapa saat, tidak ada reaksi apapun. Saat ini di sekte boneka dewa entah sejak kapan sosok berambut ungu muncul. Dia terbang naik turun di dalam sekte boneka dewa. Kemanapun dia pergi, tutup peti mati akan meledak dalam sekejap. Boneka dewa yang ada di dalamnya segera terbang keluar mengikutinya. Saat berikutnya dia terlihat sudah menghilang. Seluruh sekte boneka dewa dibangun di atas kepala klan Yuan-shen. Ada 2 lubang mata di tengkorak itu. Jika masuk melalui 2 lubang hitam di rongga mata, maka seseorang bisa melihat bahwa inilah inti sebenarnya dari sekte boneka dewa. Segala sesuatu di sini penuh dengan peti mati. Tentu saja ini semua adalah pondasi dari keberadaan sekte boneka dewa selama ribuan tahun. Di dalam kegelapan, ada banyak peti mati yang terkunci oleh rantai besi yang terhubung satu sama lain seperti sarang lebah. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak boneka dewa yang ada. Namun beberapa peti mati telah terbuka dan tidak ada satu sosok pun boneka dewa di dalamnya. Di antara peti mati ini ada yang bentuknya tidak biasa dan memiliki pola rumit pada penampilannya. Peti mati ini adalah tempat raja mayat seperti yang dikatakan oleh leluhur berwajah belang. Tetapi sekarang peti mati ini sudah kosong. Hasil panen yang luar biasa. Hahaha. Saat mencari roh jahat, kebetulan aku menemukannya di dekat sini. Ternyata aku datang tepat waktu. Ucap pria berambut ungu itu memiliki senyum puas di wajahnya. Faktanya sosok ini sedang menjarah sekte boneka dewa. Tentu saja Xiaoyan tidak merasa asing saat melihatnya. Bagaimanapun ini adalah avatar klan pemakan jiwanya. Namun sekarang Yetian yang telah mengendalikan avatar pemakan jiwa itu, sehingga kekuatannya meningkat secara signifikan. Saat ini dia terus terbang melintasi sekte boneka dewa untuk mencari boneka dewa yang diinginkannya. Tentu saja tidak semua boneka dewa dibawa pergi. Dia hanya memilih boneka dewa yang memiliki kekuatan yang terkuat. Sehingga Raja Mayat menjadi pilihan pertamanya. Raja Mayat? Di mana Raja Mayatku? Suara leluhur berwajah belang terdengar tidak berdaya. Berdasarkan pemahamannya, Raja Mayat yang kuat seharusnya sudah ada di sini sejak lama. Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada satupun Raja Mayat yang muncul. Saat ini terlihat di langit sekte boneka dewa dipenuhi oleh nyamuk iblis beracun yang mengaum. Ada banyak sosok juga yang melarikan diri dengan cara mereka sendiri.
sehingga pemandangan ini terlihat semakin semerawut. Adapun yang bertarung melawan nyamuk iblis beracun adalah murid dari sekte boneka dewa dan boneka dewa yang mereka kendalikan. Setelah nyamuk iblis beracun ini tidak menemukan pil apapun di sini, mereka semua akhirnya jatuh ke dalam keadaan gila. Saat mendengar suara derap langkah, leluhur berwajah belang sangat gembira. Tetapi saat dia berbalik, hatinya berubah menjadi sangat dingin. Dia melihat sesosok tubuh tergantung di udara dengan rambut ungu dan mata ungu. Kemudian alisnya yang memiliki tanda ungu dan hitam berkedip perlahan. Raja mayat, apakah kau membicarakan mereka? Ucap Ye Tian dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.